Pertama dan utama, kita memanjatkan syukur dengan memuji segenap pujian dan menyanjung sepenuh sanjungan. Kita memohon ampunan dan pertolongannya subhanahu tabaraka ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada manusia terbaik, panutan kita, suri teladan kita, dan yang akan memberikan syafaat kepada kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para istri-istri yang mulia, para sahabat-sahabatnya yang setia, dan seluruh kaum muslimin yang meniti jejak hidup Nabiullah hingga hari kiamat kelak. Sebagai khatib, saya berwasiat kepada diri pribadi dan pula kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan arti takwa yang sebenarnya, menjalankan perintah-perintah Allah di atas ilmu dari Allah, dengan berharap akan pahala imbalan besok di akhirat, dan menjauhi larangan-larangannya di atas ilmu dari Allah, dibarengi dengan rasa takut akan azabnya yang sangat pedih. Ikhwatal kiram, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari-hari ini adalah bulan haji yang teringat kita dengan kejadian yang besar, peristiwa yang agung tatkala Nabiullah menjalankan haji wada. Turunlah sebuah ayat yang paripurna yang Allah tegaskan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah kami sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan atas kalian semuanya nikmatku, dan aku ridhai Islam menjadi agama kalian. Ada yang mulia ini kandungan sangat besar, menjadi pilar syariat kita yang mulia, pengejawantahan dari asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Islam telah sempurna, kamalul ibadat wal ahkam wal faraid. Telah sempurnanya ibadah yang Allah bebankan kepada kaum muslimin, telah sempurna hukum-hukum yang Allah tentukan, dan telah sempurna kewajiban-kewajiban yang Allah syariatkan kepada segenap kaum muslimin. Maka kata beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah, fala yahtajuna ila ziyadatin. Maka tidak memerlukan agama yang mulia ini segenap manusia tambahan dari sisi-sisi syariat, wala nuksan, dan tidak pula memerlukan pengurangan. Dan sungguh saudaraku yang saya cintai dan saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan bahwa seluruh apa-apa yang akan mendekatkan manusia kepada surga, baik amalan maupun i'tiqadan, telah
dipaparkan oleh syariat yang mulia, tidak tersisa sedikit pun. Kata beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, hadis ini adalah sahih di Sahih Al-Albani dan yang lainnya. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan 'anil nar illa waqad buyyina lakum. Tidaklah tersisa sesuatu pun yang akan mendekatkan seseorang kepada surga dan menjauhkan seseorang dari neraka, kecuali telah dijelaskan syariat kepada kalian semuanya. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu rahmatan wasi'ah menjelaskan bahwa tatkala Allah Subhanahu tabaraka taala telah menyempurnakan agamanya sebelum mewafatkan nabinya, maka tidak perlu lagi pendapat orang lain di dalam agama yang mulia ini. Tambahan beliau, jika itu bukan dari agama, maka apa gunanya menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak termasuk agama, kata beliau. Simaklah hadis yang mulia, penegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada terluput apa-apa yang Allah cintai, apa-apa yang Allah perintahkan, dan apa-apa yang Allah larang, kecuali telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Ma taraktu syai'an mimma amarakumullahu bi illa waqad amartukum bih, kata beliau. Hadis ini adalah hadis sahih, diriwayatkan Imam Syafi'i dalam musnadnya. Begitu pula Imam Ibnu Huzaimah di dalam silsilah hadis sahihah. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Tidaklah aku tinggalkan sesuatu pun dari perintah-perintah Allah, kecuali telah aku perintahkan kepada kalian perintah-perintah itu. Wala taraktu syai'an mimma nahakumullahu anhu illa waqad nahaitukum bih. Dan pula tidak ada satupun yang Allah larang terhadap diri kalian, kecuali aku telah melarangnya dengannya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah menjadi pegangan kita berkenaan dengan kata mutiara yang beliau Al-Imam Malik rahimahullahu rahmatan wasi'ah, salah satu imam di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, bahwa barang siapa yang menganggap hal-hal baru itu adalah baik, yang bukan agama dianggap baik dalam agama, maka sungguh dia telah menuduh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat. Maka inilah ayat yang mulia, momentum yang besar, menjadi pengingat kita tentang konsekuensi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan kita yakini semua yang Allah inginkan kebaikan di dalam agama telah Nabi sampaikan seluruhnya, tidak ada satupun yang tersisa. Saudaraku ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, sebentar lagi kita juga akan kedatangan sebuah hari yang mulia, hari besar kaum muslimin, yaitu Idul Adha, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, wal adha yauma tudahhun, Idul Adha itu adalah hari di mana kalian menyembelih binatang ternak. Maka saudaraku yang saya cintai dan saya muliakan, bagi siapapun yang Allah beri karunia berupa kelapangan rezeki, maka tidak ada alasan untuk tidak berkurban. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya,
Di Sahih Al-Albani, "Man kana lahu si'ah," kata Nabi, barang siapa yang Allah beri keluasan rizki, walam yudahi, sementara dia tidak mau berkorban menyembelih binatang ternak, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali dia mendekati tempat salat kami. Yakinlah bahwa apa yang kita infakkan di jalan Allah, Allah akan ganti sebagaimana beliau Allah Subhanahu tabaraka taala tegaskan di dalam surat Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Apapun yang kalian nafkahkan, apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, maka sungguh Allah akan menggantinya, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Akhir dari inginnya saya sampaikan sebuah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Hadid. Allah menegaskan siapa yang mendermakan sebagian hartanya untuk Allah, di jalan Allah, karena Allah, pasti dan pasti Allah akan ganti yang lebih banyak dan lebih baik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim," kata Allah. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka sungguh Allah akan melipat gandakan pinjaman itu, dan untuknya dia memperoleh pahala yang lebih banyak, dan bagi Allah lah imbalan yang mulia. Dengan ini saudaraku, janganlah kita awal, jangan kita iman dengan berkorban. Dan Nabi SAW memberikan contoh suri teladan yang terbaik. Beliau pernah berkorban hingga 40 domba. Itulah syariat kita yang mulia. Dan Allah tegaskan, "Fasolli li rabbika wanhar." Hendaknya kamu bersolat untuk Allah dan menyembelih untuknya. Para ulama memberikan gambaran yang jelas disandingkannya penyembelihan dengan solat dalam beberapa ayat, menunjukkan bahwa menyembelih adalah ibadah yang terbaik dari harta kita setelah zakat mal, sebagaimana solat adalah amalan yang terbaik untuk anggota badan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.